Jember, oh sama ya dengan yang sebelumnya. Margareta dari Atma Jaya ini pakainya. UAJ Atmajaya. Jogja apa Jakarta ya? Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman saya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, UAJ. Yogyakarta. Iya. Oke. Ada lagi Septiana tadi sudah belum ya? Saya lupa. Enggak, Bapak, Ibu, selamat malam. Perkenalkan, saya Septiana dari Universitas Jember. Oh, Jember. Oke, ya makasih. Ini yang dari Unsud belum ada ya ini semuanya ya. Apakah sudah ada? Ini Margareta tadi dari mana kok saya lupa lagi? Atma Jaya Jogja, Pak. Atmajaya Jogja. Oke. Berarti belum datang yang dari unsur teman-teman ini ya. Ya. Jember, Ya nggak apa-apa lah. Kita mulai saja ini. Mungkin acara ini bisa memberikan sesuatu pada kita semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman mahasiswa sudah datang di acara ini. Acara ini sebenarnya kita adakan untuk memberikan semacam saling masukan begitu ya dalam program MBKM ini, karena Anda sudah 1 semester berproses dari berbagai universitas ini ya, dari Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Atmajaya Jakarta, dan Universitas Negeri Jember, berproses dengan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Anda mengambil beberapa mata kuliah gitu ya dalam program MBKM. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengambil mata kuliah di tempat kami. Nah, dalam pengambilan mata kuliah mungkin kan ada beberapa hal yang berbeda antara yang ada di Ubaya dan yang ada di tempat Anda ketika Anda melakukan perkuliahan. Saya yakin sistem-sistem administrasinya pastilah ada sedikit banyak perbedaan. Atmosfer ketika di kelas mungkin ada yang berbeda. Nah, mungkin ini nanti kita bisa saling memberi masukan gitu ya. Anda sebagai peserta MBKM dan Fakultas Teknobiologi Ubaya sebagai penyelenggara MBKM, sehingga kita berharap ke depannya akan lebih baik penyelenggaraan MBKM ini. Itu harapannya begitu ya. Mungkin Bu Popi sebagai wakil dekan bisa memberikan tambahan. Silakan Bu Popi. Oh ya, terima kasih Pak Emantoko. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah mau mempercayakan ininya ya, pengambilan ilmunya di Universitas Surabaya gitu ya. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa mendapatkan pengalaman baru pasti ya. Itu ya. Ya, gimana pun juga kalau kita pergi keluar itu pasti ada sesuatu yang berbeda dari yang sudah pernah yang ada di lingkungan habitat kita masing-masing begitu ya. Nah, semoga pengalamannya ber-MBKM di Ubaya ini menambah manfaat gitu ya, pengetahuan yang baru bagi teman-teman mahasiswa semua gitu ya. Dan monggo nanti kalau misalnya bisa di-sharingkan, dibantu sharingkan ke teman-teman yang lain begitu ya, apa kira-kira nilai plus dari yang kalian dapat di Ubaya ini, seperti itu ya. Kami sangat welcome sekali gitu ya dengan kedatangan teman-teman mahasiswa yang dari univ lain, dari prodi biologi. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Terima kasih sudah mau untuk datang hadir ikut perkuliahan di Ubaya ini begitu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya mungkin
ada banyak kekurangan di sana sini begitu ya, kami mohon maaf gitu ya. Semoga nanti ke depannya itu akan lebih baik lagi kami dalam melayani para mahasiswa yang berasal dari luar Ubaya. Mungkin nanti bisa di-sharingkan ya adik-adik mahasiswa ini apa kira-kira kesannya begitu ya, mungkin sarannya untuk kami begitu. Terima kasih Pak Toko. Ya, terima kasih. Ya kita mulailah. Barangkali ada masukan dari mahasiswa, pengalaman, pesan dan kesan lah intinya ya. Mohon kita bisa saling memberikan masukan sehingga nanti penyelenggaraannya lebih bagus ke depannya. Silakan mungkin siapa yang mau memulai begitu? Selamat malam Bu Lina, ini Bu Lina gabung. Ya, Pak. Malam Bu Lina. Malam Pak Toko dan Bu Kopi. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau mulai dari mahasiswa memberikan masukan begitu? Iya, Dek. Mungkin Margareta kali yang jauh dulu. Iya. Ya, Jogja. Ya, sebentar Bu. Kemarin saya sudah membuat laporan kan, mungkin saya bisa bacakan. Oke, kasih. Atau mau dilanjut lebih dahulu nggak apa-apa Bu? Saya mencari file saya dulu. Oke, yang lain dulu katanya teman-teman. Yuk. Salam kenal. Saya Yuniar dari Universitas Jember. Kemarin saya mengambil analisis dan pengolahan limbah di Fakultas Teknobiologi. Menurut saya pengajaran di Ubaya ini sangat interaktif ya. Apalagi dosennya itu mengupload slide PPT itu juga ada audionya. Jadi kita juga bisa mengerti apa isi dari PPT tersebut. Kemudian untuk pengajarannya itu juga sudah sangat baik, sehingga mahasiswa itu dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen. Ya, terima kasih. Lebih memilih slide PPT yang ada suaranya ya, ataukah video pembelajaran? Sebetulnya untuk antara slide PPT dan video pembelajaran tuh saya lebih prefer ke video pembelajaran karena lebih interaktif. Tetapi untuk kemarin itu sudah hanya diupload PPT yang berisi audio. Jadi menurut saya itu juga sudah lumayan baik. Oke. Terima kasih. Mengambil berapa mata kuliah? Saya mengambil 1 mata kuliah, Pak. 1 mata kuliah ya. Oke. Dosennya Pak Mangihot ya? Iya, Pak Mangihot. Oke. Ya. Dengan Pak Yunus. Dengan Pak Yunus. Pak Yunus apakah juga membuat slide PPT yang ada suaranya juga seperti itu? Untuk Pak Yunus tidak membuat yang ada audionya, Pak. Jadi hanya berupa file PDF saja. Tapi untuk Pak Yunus itu cara pengajarannya itu cukup jelas, Pak, menurut saya. Tidak terlalu rumit. Jadi mahasiswa dapat memahami dengan lebih jelas gitu, Pak. Oke. Kalau misalkan ada masukan begitu, masukannya seperti apa ya? Supaya lebih bagus lagi. Untuk awal-awal itu kan kita presensi itu hanya melalui Google Form. Jadi kadang lupa melakukan presensi, tapi untuk di akhir kan sudah melakukan dengan presensi melalui aplikasi. Kalau di UNED itu dari awal itu sudah menggunakan presensi barcode seperti itu, Pak. Presensi barcode itu seperti apa ya jadi kalau ada mata kuliah itu nanti di mata kuliahnya itu pada jadwal hari itu nanti ada barcode-nya, terus kita scan barcode melalui aplikasi Sister for Student, Pak. Jadi presensinya itu dilakukan real time. Jadi setelah perkuliahan sudah habis, mahasiswa itu tidak bisa melakukan presensi seperti itu. Oke, jadi di-scan begitu ya dari ininya, Pak? Ya. Oke. Ya, kalau kita kemarin terakhir aplikasi itu ya, ada Pak. Ubaya. Terima kasih. Bu Popi barangkali ada, ini jadi yang ditanya-tanya mahasiswa ini.
Iya, tadi siapa namanya, Dek? Tadi Junior, apa? Junior ya. Junior, Bu. Junior ya, oke. Dek, ini apa pernah juga diajar Pak Prof Bambang Sugiarto ya, Dek ya? Iya, diajar Oh, Prof. Bambang. iya wes. Nanti titip salam ya, Dek ya, kalau ketemu Prof Bambang. Iya, Bu. Prof gitu. Ada salam dari Bu Popi Ubaya begitu. Ya, beliau itu dulu co-promotor saya waktu S3 di UNER begitu. Ya, baik, Bu. Ya, salam gitu ya. Makasih ya Yuniar ya. Kesannya tadi udah disampaikan. Apa ininya apa saran untuk perbaikan adakah gitu? Masa baik-baik semua begitu? Ah, Gak apa-apa. mungkin sudah cukup, Bu, dari Oh, udah saya. cukup. Oke, makasih. Nah, selanjutnya bisa minta tolong, apakah sekarang Margareta sudah siap? Pak. Oke, silahkan Margareta. Ya. Sebelumnya selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Margareta Noviani, biasa dipanggil Novi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya juga berterima kasih sebelumnya sudah diperkenankan untuk boleh berproses selama 1 semester kemarin. Dari saya pribadi, banyak hal positif mungkin yang banyak pengalaman baru yang dapat saya ambil dari kegiatan MBKM ini, walaupun saya cuma mengambil satu mata kuliah di budidaya hidroponik dan aeroponik dengan dosennya Pak Arta dan Pak Johan. Ya, kalau dari saya, manfaat atau pengalaman baru yang dapat saya ambil dari kegiatan ini itu yang pasti saya mendapat pengalaman ini ya, kultur akademik di Ubaya itu seperti apa, pengalaman bagaimana dinamika akademik di Ubaya, lalu mendapatkan relasi baru juga dengan teman-teman di kelas saya maupun di kelompok kecil project. Lalu juga boleh merasakan menggunakan My Ubaya, itu kan satu pengalaman juga yang mungkin teman-teman lain belum tahu. Kalau di Ubaya namanya My Ubaya, kalau di kami namanya situs kuliah, mungkin bisa begitu ya. Lalu ya sama ini sih, mungkin sistem pembelajarannya yang sedikit berbeda dan mungkin media yang digunakan kan, kalau di Atmajaya kami itu menggunakan Microsoft Teams, dan untuk presensi itu kami tidak biasa melakukan presensi sendiri, karena kalau di Microsoft Teams kan kami masuk ataupun keluar itu langsung terrekap sendiri, dan nanti dosen itu tinggal mendownload attending list-nya begitu. Jadi kelihatan mahasiswa yang masuk jam berapa, keluar jam berapa begitu. Terus kebetulan saya belum terbiasa untuk setiap kelas ada absensi gitu, tapi puji Tuhannya di satu kelompok saya itu selalu mengingatkan untuk Kak, jangan lupa presensi ya, jangan lupa untuk isi screenshot nanti untuk bukti kehadiran kelas begitu. Itu hanya satu teman kelompok saya saling mengingatkan begitu. Lalu saya juga senang dengan pembelajaran di kelas saya karena Pak Arta dan Pak Johan ini membuat sistemnya itu menjadi menurut saya menarik, karena kebetulan saya belum pernah merasakan di Atmajaya gitu. Pak Arta dan Pak Johan itu membuat dalam pertemuan kami sebelum UTS, pertemuan pertama sampai sebelum UTS itu, dengan sistem pembelajarannya itu kami menerima teori. Setelah UTS sampai UAS baru kami menerima kayak proyek untuk UAS, dan di setiap pertemuan setelah UTS itu kami mempresentasikan progres proyek UAS kami gitu. Jadi setengah semester kami belajar teori-teorinya, lalu setengah semesternya kami belajar mengaplikasikannya. Itu seperti kayak menurut saya efektif aja begitu. Karena walaupun mungkin di awal-awal saya belum bisa mengikuti karena masih bertabrakan dengan magang, waktu mengerjakan proyek akhir itu saya bisa membaca kembali materi yang sudah di-upload gitu. Jadi walaupun mungkin di awal-awal saya tidak bisa mengikuti, tapi dengan adanya proyek ini saya bisa bisa memperdalam materi gitu loh dengan adanya proyek. Itu saya sangat suka dengan dinamika yang seperti itu. Lalu kalau dari saya mungkin sarannya
waktu saya lupa waktu awal perkuliahan itu memang ada sistem pembukaan yang seperti ini, kita rame-rame untuk pembukaan MBKM sosialisasi akademik, tapi karena mungkin saya tidak ikut, caranya diadakan sosialisasi mengenai sistem perkuliahan, platform apa yang akan digunakan, lalu bagaimana cara absensi, lalu cara menggunakan aplikasi My Ubaya yang waktu itu juga mungkin perlu disosialisasikan secara bersama-sama seperti ini, karena kemarin juga di grup juga sempat beberapa kali ini ya, beberapa teman-teman itu bingung cara menggunakan My Ubaya, terus itu mungkin bisa digunakan sosialisasi seperti ini. Lalu waktu selain sosialisasi, mungkin juga kita perlu berdinamika dulu untuk kayak mengenal dosennya ini yang mana, atau seperti inilah, maksudnya ada platform atau ada waktu khusus untuk berkenalan dengan teman-teman yang ikut MBKM juga, karena kan selain kami berkenalan dengan teman-teman yang di Ubaya, kayaknya lebih baik juga jika kita berkenalan dengan baik dari dekannya ataupun dari jajarannya, terus teman-teman yang mengikuti MBKM dari universitas lain. Jadi kami lebih dapat mengenal yang, oh ada juga nih yang dari Universitas Atmajaya Jakarta, ada yang dari Jember, ada yang dari Unsur. Karena kalau kemarin saya cuma kenal dari Ubaya sama Unsur, karena itu satu kelompok. Itu aja sih dari saya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Margareta. Poinnya bagus untuk yang terakhir itu ya. Yang saya tadi itu pengen lebih tahu, misalkan ya, ini kan penyelenggaranya secara online, tapi ada project gitu ya untuk mata kuliah hidroponik dan aeroponik gitu ya. Itu masih bisa dilakukan dengan baik oleh mahasiswa? Kalau kemarin itu kami dikasih 2 opsi, Pak. Jadi mengerjakan project dalam bentuk video atau langsung mempraktekkan di rumah. Kebetulan kalau kan kelompok saya itu ada 4, satunya dari Atmajaya, satunya dari Unsur, 2-nya dari Ubaya. Jadi tidak mungkin langsung mempraktekkan langsung, jadi kami membuat yang video. Tapi teman-teman yang Ubaya yang lain, mungkin yang rumahnya berdekatan itu ada yang membuat langsung project, membuat rancangan hidroponik langsung di rumah mereka gitu. Dan kalau kelompok saya masih aman sih Pak, kami tinggal komunikasikan, sering komunikasi WA ataupun kerja kelompok secara daring dengan limit gitu. Oke, itu lebih menarik ya dibanding kalau diberi materi saja terus begitu ya? Iya, kalau saya lebih begitu. Karena dengan mengaplikasikan kan lebih lebih memahami teori daripada cuma mendengarkan tapi tidak tahu cara mengaplikasikannya gitu. Oke. Kalau saya begitu Pak. Kalau saya boleh tahu waktu itu pertimbangannya apa ya kok mengambil mata kuliah hidroponik dan aeroponik begitu? Karena ini kebetulan saya kan suka dengan sayuran, dan kebetulan saya waktu itu di Atmajaya itu pernah ada praktikum mengenai hidroponik, tapi hanya sebatas praktikum di fisiologi tumbuhan, dan salah satu acaranya itu membahas tentang hidroponik. Terus saya tertarik, terus kebetulan tidak ada matkul di Atmajaya yang membahas hidroponik secara spesifik itu, lalu saya coba ikut PMBN ini, terus melihat daftar-daftar, terus tertarik dengan hidroponik, begitu Pak. Oke, makasih Margareta. Bu Popi mungkin ada yang ditanyakan lagi. Wah, ini jadi diwawancara ini mahasiswa. Sudah cukup Pak Koko. Terima kasih ya Margareta. Terima kasih Margareta untuk masukannya. Nah, ini kalau dari Hizkia mungkin bisa memberi masukan buat kami yang di Ubaya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Nama saya. Selamat malam. Saya Hizkia Andrian Kristianto, biasa dipanggil saya teknologi. Putus ya Hizkia. Hizkia mengerti ya. UNED sih. Ya silakan Hizkia.
Kalau menurut saya materi dari mata kuliah tersebut kompleks, tapi pembawaannya sangat simpel, namun mudah mudah dipahami dan dimengerti. Terus untuk alasan saya sendiri mengambil mata kuliah itu karena kebetulan di kampus saya di UKDW itu sebetulnya saya sudah mendapatkan namanya teknologi pangan. Hanya saja di teknologi pangan itu lebih ke hanya teori dan istilahnya apa ya, kayak cuman yang diajarkan tuh hanya kayak telur, buah, sayur, kurang mendetail kalau menurut saya. Terus saya dapat tawaran dari kaprodi saya lihat kok ada yang menarik di Ubaya, yaitu teknologi hasil hewani. Nah, kebetulan saya juga suka yang berhubungan dengan hewan, khususnya bagian pangan. Nah, itu makanya saya ambil. Ternyata keputusan saya tersebut benar, karena dari materi itu tidak hanya mendapatkan hanya seperti yang saya dapatkan di kuliah saya, di kampus saya, tapi lebih mendetail. Misalnya kayak ini daging sapi itu lebih lebih menjurus ke bagian-bagiannya, lalu cara pengolahannya bagaimana, cara penyimpanannya bagaimana. Sementara yang saya tidak dapatkan di kampus saya gitu. Terus untuk dosennya juga menurut saya informatif dan komunikatif, walaupun apa ya, kayak kompleks, cuman pembawaannya itu simple tapi mudah dimengerti. Terus kalau menurut saya untuk sedikit kekurangannya itu di bagian ini apa kayak yang bagian awal itu apa, bagian awal kayak email, terus My Ubaya gitu, mungkin saya agak sedikit kebingungan, soalnya agak sangat berbeda dengan yang akan ada di UKDW begitu. Kebetulan khususnya di bagian presensi. Kalau presensi itu di tempat saya modelnya presensi itu dibuka oleh dosen dan ditutup oleh dosen. Jadi semisalnya mahasiswa itu lupa atau terlambat, ya udah nggak bisa presensi dan dianggap alfa. Tapi kalau di bagian Ubaya kan istilahnya dibuat kayak form gitu, mungkin masih bisa, paling tidak kalau misalnya lupa, ingatnya mungkin jam 10 malam mungkin masih bisa begitu. Jadi mungkin bedanya di situ sih. Begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Iskia. Kalau apa namanya sekarang yang pakai aplikasi itu presensi yang membuka dosennya, terus nanti bisa isi presensi sampai hari itu berakhir, besoknya sudah nggak bisa. Seingat saya seperti itu ya, Bu Lina atau Mbak Eka? Iya, 1 hari Pak. 1 hari ya. 1 hari aja ya. Ya, oke, terima kasih. Hizkia, apakah ada masukan lain? Kalau itu mungkin tadi masukannya kalau bisa presensi langsung bisa dibuka dan ditutup gitu ya di hari itu oleh dosennya misalkan. Ataukah ada masukan yang lain, Hizkia? Kalau menurut saya sih sudah sih Pak, cuma presensi saja. Oke. Kalau apa ya, variasi perkuliahan dengan video pembelajaran, pertemuan Zoom atau model-model yang lain, apakah ada masukan? Baiknya bagaimana kalau menurut apa ya yang Hizkia alami di tempat kuliahnya Hizkia sekarang ini seperti apa? Kalau bisa seperti itu mungkin bagus, mungkin seperti itu. Kebetulan kalau misalnya disamakan dengan tempat saya atau KDW itu sebetulnya sama Pak.
sama pakainya Zoom juga. Lalu untuk media pembelajarannya itu modelnya pakai ini apa? Video juga. Jadi dosen istilahnya kayak menyampaikan materi tapi di-record begitu, Pak. Sama. Oh. Terus setelah itu apakah juga ada pertemuan sinkronus gitu ya? Jadi ketemu di Zoom gitu? Ya, ada pertemuan sinkronus dan asinkronus begitu. Oke, ya, hampir sama ya. Ya, terima kasih masukannya Hizkia. Bu Popi mungkin ada yang ini ingin ditanyakan kepada Hizkia. Ya, terima kasih Hizkia. Saya rasa sudah sangat baik masukannya. Terima kasih untuk kami bisa mungkin menyesuaikan ke depannya, berbenah begitu ya dengan masukan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Cahya. Ini Pak, kayaknya Cahya ini Pak dari UNED. Dari mana? Unsud. Unsud, ya. Cahya. Halo Cahya. Selamat malam. Malam Bu. Maaf telat. Oh ya, nggak apa-apa. Cahya, apakah ada masukan dari tadi kegiatan MPKM pertukaran pelajar yang mengambil kuliah di Biotek Ubaya selama 1 semester kemarin itu, apakah ada masukan tentang proses yang sudah dilalui? Masih mute ya Cahya. Mohon maaf. Jadi saya ngambil hortikultura itu baru bagi saya. Saya ngambilnya tumbuhan di Unsud dan itu benar-benar baru. Yang pertama-tama agak sulit sih di materinya dipahami, tapi makin kesini alhamdulillah lumayan lah udah dipahami. Terus pengalaman dosen juga, ya ada pengalaman tentang dosen untuk melakukan hortikultura, bisa dijadikan bisnis juga. Jadi ya tertarik. Itu aja sih. Kalau sistem pembelajarannya, sistem perkuliahannya, apakah ada masukan? Sejauh ini nggak ada sih. Kalau pengalaman saya, kalau di Unsud kan Zoom itu baru ya, baru pakai Zoom. Kan sempat repot ya kalau di Unsud. Pertamanya pakai Google Classroom saya kalau di Unsud karena belum ada Zoom. Nah, makin kesini Unsud udah mulai sering pakai Zoom. Kalau yang di Ubaya kayak nggak ada sih. Kalau penggunaan misalkan Zoom itu kan bisa langsung sinkronus atau pakai video pembelajaran atau mungkin ada semacam kuis-kuis yang interaktif selama pelaksanaan Zoom gitu. Model-model seperti itu apakah juga dialami selama kuliah di Ubaya atau di Unsud begitu? Oh ya, kalau di Ubaya biasanya dosen ngasih pertanyaan gitu di Zoom. Terus ada interaksi begitu ya? Iya, ada. Baik hortikultura maupun yang perbanyakan dan konservasi tumbuhan. Udah itu aja sih. Oke, ya. Makasih masukannya, Cahya. Bu Popi, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Iya, terima kasih Pak Toko. Saya dengan Cahya ini lumayan ini ya, Cahya ya sering saya komunikasi gitu kan ya, karena memang ambil mata kuliah saya begitu ya. Cuman jadi saya senang Cahya ini artinya dia sangat care banget sama teman-temannya yang di MPKM yang lain begitu ya. Misalnya temannya ada kesulitan apa, langsung dibantu begitu. Itu luar biasa Cahya. Terima kasih ya. Sangat care banget kamu perhatian sama teman-temanmu, temannya punya kendala apa begitu, luar biasa. Saya juga dibantu sama Margareta kalau nggak salah. Oh, Margareta. Saya sempat bingung tuh pertama kali sistem Ubaya gimana gitu, karena belum dapat email. Setelah dapat email saya ikuti petunjuk. Iya, terima kasih ya. Terima kasih ya yang udah bantu saya. Iya, terima kasih. Cahya, monggo Pak Toko dilanjut. Iya,
Oke, terima kasih Cahya. Selanjutnya siapa ya? Safira. Baik, Mas, sama-sama, Pak. Safira, apakah ada masukan untuk Ubaya? Kalau dari saya mungkin sudah cukup diwakili teman-teman, Bapak. Untuk dari Safira sendiri, ada hal yang spesifik kah? Kurang lebih sama sih Bapak dengan teman-teman. Hanya dari saya itu ya komunikasi dengan teman-teman dari sana, mungkin ada grup WA atau apa itu yang bisa buat saling membantu lah untuk materinya seperti itu. Kalau dari saya pribadi itu yang paling sulit buat saya. Grup WA maksudnya, kita kan sebenarnya punya grup WA untuk MBKM ya? Enggak Bapak, maksud saya untuk dengan teman-teman dari sana. Jadi kalau ada materi yang tidak paham atau ingin lanjut, kita bisa sharing sama teman-teman. Oke. Itu sempat ada grup itu dan Safira sudah masuk begitu ya di grup itu? Iya Bapak. Oke, ya terima kasih. Memang biasanya kita di Ubaya biasanya di satu angkatan itu ada grup-grup WA sendiri untuk mengkoordinasikan banyak hal. Kadang tidak hanya perkuliahan ya, ada banyak aktivitas mahasiswa lain yang dikoordinasikan lewat grup WA setiap angkatan. Saya rasa di setiap universitas mahasiswa melakukan seperti itu ya. Oke, terima kasih Safira. Bu Popi, apakah ada hal lagi yang ingin ditambahkan? Saya kira cukup ya Pak Toko. Terima kasih. Tadi siapa saja kok saya jadinya lupa ya? Septiana mungkin. Septiana ya. Yang ingin atau Yuniar. Yuniar tadi sudah belum? Yuniar tadi sudah sepertinya ya? Iya Yuniar yang tadi pertama. Tinggal Septiana. Septiana bisa masukannya, silahkan. Septiana sudah unmute tapi suaranya belum terdengar ya. Nah ini mute lagi. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, sekarang sudah terdengar. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu terkait program MBKM ini. Di sini saya memberikan apresiasi terhadap dosen-dosen juga terkait cara pengajarannya itu menurut saya sudah cukup baik. Di sini saya mengambil mata kuliah analisis dan pengolahan limbah sama dengan Yuniar. Nah, di situ juga hampir sama juga terkait dosennya itu sangat interaktif, terutama kepada Bapak Yunus itu melakukan Zoom meeting seperti itu, kemudian interaktif juga. Jadi menurut saya itu lebih efektif untuk mendapatkan ilmu lebih seperti itu Pak. Jadi saya juga tergugah akan pancingan-pancingan pertanyaan dari Pak Yunus juga seperti itu. Kemudian untuk sistem perkuliahannya juga sistem My Ubaya dan juga OLS-nya juga menurut saya sama seperti teman-teman, awal-awalnya itu saya kebingungan Bapak Ibu terkait ini bagaimana mengoperasikannya, kemudian fitur-fiturnya juga itu saya masih kebingungan. Jadi kesulitan saya waktu itu saya mencoba memberanikan diri, salah satu teman di Ubaya itu saya chat, kemudian perkenalan, kemudian akhirnya saya mendapatkan teman dari Ubaya. Jadi dari situ saya kontakkan terus sama Ubaya teman Ubaya itu terkait ini gimana fiturnya gimana, jadi gitu.
Bapak Ibu. Jadi saran saya mungkin lebih ditekankan lagi terkait fitur-fitur yang akan kami gunakan untuk pembelajaran perkuliahan seperti itu, Pak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Septiana. Jadi seperti tadi ya di awal ada pertemuan begitu yang menjelaskan bagaimana memanfaatkan, kalau di Ubaya kita nyebutnya ULS, My Ubaya, dan lain-lain yang terkait perkuliahan. Ya, memang mohon maaf kemarin itu kita juga pertama kali menerima mahasiswa MBKM masih bingung-bingung pelaksanaannya, masuknya itu satu tidak langsung tidak langsung bergerombol begitu ya. Ya, tapi ini masukan buat kami, apapun harusnya akan ada satu meeting awal begitu ya, orientasi kalau mahasiswa baru itu di tempat kami biasanya. Terima kasih sekali lagi masukannya, Septiana. Saya ingin masukkan sih, mahasiswa ini sebenarnya lebih nyamannya perkuliahan itu menggunakan video pembelajaran ataukah sinkronus meeting ya? Mana yang lebih dipilih? Atau campuran dengan kondisi-kondisi tertentu begitu? Mungkin juga bisa dibandingkan di tempat perkuliahan mahasiswa yang ber-MBKM. Kalau menyambung tadi, misalkan Septiana kan mengatakan senang seperti Pak Yunus karena ada banyak pancingan pertanyaan, tapi tadi ada masukan Pak Yunus tidak membuat PowerPoint yang ada suaranya atau video pembelajaran begitu kan ya. Tapi mungkin ada juga yang senang video pembelajaran. Apakah ada masukan untuk hal ini? Oh, izin menjawab. Ya, silahkan, Cahya. Kalau saya dua-duanya, Pak. Mau video maupun asinkronus. Video itu bisa disimpan, bisa dipelajari lagi. Jadi untuk memahami lebih dalam tentang materi yang ada di video, selain yang ada di PPT atau apa gitu. Oke. Kapan akan menggunakan video pembelajaran? Kapan akan menggunakan sinkronus? Enaknya itu seperti apa? Kalau Zoom itu saat sesuai jadwal. Kalau video pembelajaran tergantung niatnya, saya mau nonton atau kagak gitu, Pak. Oke, misal kalau saya melakukan perkuliahan bab 1 begitu ya, kalau saya buat video pembelajaran, saya tidak akan membuat pertemuan yang sinkronus. Tapi kalau saya membuat pertemuan yang sinkronus, saya tidak akan membuat video pembelajaran. Nah, Cahya pilih yang mana kalau seperti itu? Pilih yang itu, Pak. Membuat video, pilih yang Zoom tapi tidak membuat video pembelajaran, Pak. Tapi kadang juga ada dosen yang Zoom sekaligus nambah video pembelajaran, Pak. Oke, jadi yang dikendaki itu ya enaknya seperti itu ya. Ada video pembelajarannya, tapi juga ada Zoom-nya, begitu ya? Iya, kadang ada juga yang kayak gitu, Pak. Oke, tapi lebih kalau misalkan perkuliahan terus direkam, jadi sinkronus tapi direkam, kan nanti bisa diputar ulang. Dengan video pembelajaran, lebih memilih yang mana ya? Lebih milih yang direkam itu, direcord langsung. Soalnya kan material lebih lengkap. Oke. Kan ada penjelasan dosennya gitu. Jadi lebih baik ya melakukan sinkronus saja, direkam, terus rekamannya ditaruh, itu untuk belajar lagi, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Terkadang kalau cuma video kan terlalu singkat. Kalau yang record langsung direkam, itu penjelasan dosennya lebih banyak, Pak. Terima kasih. Tapi saya kadang atau mahasiswa kadang mungkin nggak tahan juga kalau misalkan
video rekaman itu 1,5 jam sampai 2 jam apa enggak? Kelamaan ya, kalau mahasiswa kan pengennya yang langsung-langsung gitu ya. Silakan. Iya, emang umumnya gitu, Pak. Iya, emang umumnya gitu. Ya, ya. Ya, Pak. Umumnya emang gitu, Pak. Makasih Cahaya masukannya. Yang lain silakan kalau ada masukan. Sudah? Tidak ada masukan lagi yang lain? Tentang yang itu tadi, pilih yang mana. Tapi berarti kalau dari Cahaya, ya buat video pembelajaran, ya sinkronus gitu ya, dua-duanya dilakukan gitu ya. Bu Popi, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan juga? Sepertinya cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kalau dari saya ya itu tadi pertemuan malam ini saya atau sekarang gini selanjutnya, apakah sekarang Anda memiliki kesulitan atau tidak? Kan nilai-nilai sudah keluar ya dari Ubaya ya. Terus apakah pengakuan dari kampus Anda masing-masing sudah berjalan dengan baik begitu? Semuanya sudah mendapatkan KHS dengan mata kuliah rekognisi yang diinginkan dengan nilai yang sudah didapat dari Ubaya? Apakah semua sudah seperti itu? Kalau saya sudah, Pak. Sudah ya? Nah, sudah, syukurlah. Sudah Alhamdulillah. Masuk. Ya. Makasih Cahaya. Yang lainnya bagaimana ya? Di tempat saya juga sudah, Pak. Sudah, Margareta. Ya, syukur. Kalau yang dari Jember, bagaimana? Sama, Pak. Juga sudah dapat. Ya? Oh, ya syukur. Yang dari UKDW? Sudah, Pak. Sudah juga ya? Ya. Oke, berarti lancar saja ya ininya ya. Kemarin itu kita yang sempat bingung itu ketika yang dari Unsud ya minta nilai mentah begitu ya, bukan nilai huruf akhir ya. Iya, Bapak. Iya. Memang nilai yang diminta itu nilai mentahnya ya. Iya, Pak. Okay. Misalnya nilai akhir sama langsung huruf gitu, Pak. Nilai akhir sama nilai itu. Soalnya di situsnya di My Ubaya atau apa ya, itu terkunci, nggak bisa lihat nilai akhirnya, Pak. Ya, ya. Biasanya yang nilai mentahnya itu terlihat ketika masih dalam proses ya. Jadi ketika NTS nilai tengah semester ya, dan NAS itu ada nilainya, terus nilai akhirnya ada. Tapi terakhir sekali yang diperlihatkan hanya nilai hurufnya gitu ya. Tapi mestinya ya sudahlah, ini sudah nanti sambil belajar. Ternyata setiap univ itu berbeda. Mungkin di tempat yang lain di Jember UKDW atau Atma, apakah juga nilai mentahnya yang diminta atau nilai akhirnya saja yang huruf itu? Kalau di Jember nilai akhirnya, Pak. Nilai akhirnya ya. Oke. Yang nih UKDW bagaimana? Sama, Pak. Juga nilai akhir ya. Ya. Yang di Atma juga? Juga, Pak. Nilai akhir ya. Oke. Memang agak beda tiap univ sih. Ya, syukurlah kalau nilai sudah bisa keluar. Sekali lagi semoga apa yang Anda sudah selama kuliah di Ubaya ada kesan gitu ya, ada hal yang berbeda begitu ya. Apakah sekarang Anda ini masing-masing ber-MBKM lagi kah ke univ lain, melanglang buana begitu ya? Ada yang ber-MBKM ke univ lain lagi sekarang ini? Kalau saya udah kagak, Pak. Oh gitu. Masih, Pak. Yang Margareta? Ya, masih. Kemana Margareta kalau boleh tahu? Kalau saya kan ikut kegiatan PMM yang dari Kemendikbud itu saya di Universitas Mula Warman sebagai univ penerima, universitas mitranya Sriwijaya dan IPB. Oke, ya bentuk MBKM ada banyak ya. Kalau Cahaya enggak ya? Oke. Kalau mahasiswa Ubaya sekarang ini banyak yang magang
wirausaha, MBKM wirausaha ya nggak ada magangnya ya, dan magang industri begitu loh. Kalau yang lain yang di sini tadi kan ada Marga Reka ikut PMM, Cahya kebetulan tidak lagi. Yang lain apakah ada ini juga ya, magang juga begitu bentuk MBKM apapun lah, nggak harus magang industri begitu? Oh, kalau di kampus saya ada Pak magang MBKM ada yang ikut sekarang, beberapa sih tapi. Ya, masih beberapa yang ikut tetap MBKM magang, ada yang KKN juga, juga. Ada yang ikut penelitian itu ada Pak, beberapa ikut. Tapi kebanyakan sih MBKM yang pertukaran belajar. Lebih simpel ya? Iya. Oke. Ya semoga lah, karena kalau menurut konsep tujuannya baik, semoga ada hal yang bisa dipetik gitu ya. Sebenarnya kalau bisa datang gitu ya, tidak online gitu, itu sebenarnya harapannya bisa maksimal apa yang dicita-citakan oleh kementerian ya. Itu sih tujuan rapat malam ini. Sekali lagi kami dari Fakultas Teknobiologi Ubaya mengucapkan terima kasih sudah ber-MBKM di Fakultas Teknobiologi Ubaya, sudah memberikan kepercayaan untuk menimba ilmu begitu ya. Tadi sudah kami tangkap beberapa hal, misalkan mata kuliah spesifik begitu. Ada tadi saya lupa nama mata kuliahnya yang apa hewani itu tadi ya, hidroponik, aeroponik. Ada beberapa mata kuliah yang diambil itu sifatnya yang khusus gitu ya, yang menarik gitu. Sementara kalau yang umum-umum lebih banyak ya memilih di tempat asalnya begitu ya, tidak lewat MBKM. Nah, terima kasih sekali lagi sudah mengambil beberapa topik mata kuliah khusus di Fakultas Teknobiologi Ubaya. Mohon maaf kalau ada beberapa pelayanan kami yang belum maksimal. Salah satunya tadi itu tidak ada pertemuan di awal ya untuk menjelaskan beberapa hal. Nanti ini akan kita perbaiki untuk mahasiswa yang ber-MBKM ke depan. Yang saya tahu sekarang ini ada dari Atmajaya. Yang lain saya belum tahu. Atmajaya Jakarta kebetulan yang kali ini ya. Terus semoga apa yang sudah Anda dapatkan bisa bermanfaat. Kami tetap bisa menjalin tali silaturahmi. Silahkan kalau mau melakukan kerjasama dalam banyak hal yang lain. Saya mungkin simpel bisa mengatakan banyak dosen-dosen Fakultas Teknobiologi Ubaya ini yang memiliki proyek penelitian yang bisa digunakan untuk skripsinya mahasiswa. Biasanya kalau dosen memiliki proyek penelitian, apalagi penelitian di bidang bioteknologi itu biasanya kan lumayan mahal bahan-bahannya gitu. Itu akan ditanggung semua oleh dosen dari proyek penelitiannya. Bahkan beberapa kadang ada yang menghonori gitu loh, dalam tanda kutip ya, mahasiswa yang sedang melakukan skripsi begitu. Ya bukan seperti gaji orang yang bekerja pasti ya. Tapi berperan serta dalam skripsi itu memang kadang di penelitian itu ada honorarium tertentu begitu. Nah, sehingga mungkin tali silaturahmi ini bisa terus dijalin sehingga nanti kerjasama dalam bentuk penelitian kalau Anda melakukan skripsi itu bisa terjadi ke depannya begitu ya. Itu dari saya, dari Bu Popi. Mungkin ada tambahan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Iman Toko. Tadi sudah semua disinggung ya Pak Toko. Ya mungkin dari saya cuma mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan semoga bermanfaat untuk kedepannya bagi adik-adik mahasiswa ini. Dan monggo kalau bisa bercerita nanti ke teman-temannya begitu ya, seperti apa pengalaman ber-MBKM di Ubaya. Gitu. Terima kasih semuanya, sukses untuk adik-adik mahasiswa ke depannya ya.
Ya, Monggo Pak terima Taufik. kasih. Bu Lina mungkin yang atau juga Mbak Eka yang mungkin juga secara operasional sering menghadapi mahasiswa yang ber-MBKM. Iya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih seperti yang disampaikan oleh Bu Popi tadi untuk kepercayaan kepada teman-teman mahasiswa yang mau ber-MBKM di Teknobiologi Ubaya. Dan kami juga mohon maaf, kemungkinan ada layanan kami dalam layanan terkait perkuliahan, mungkin ada yang mungkin dirasa kurang memuaskan. Jadi kami mohon maaf, dan tadi masukan-masukannya pasti kami catat dan akan kita perbaiki ke depannya. Itu aja Pak Toko, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Eka, apakah ada yang mau disampaikan juga? Saya enggak ada, sudah diwakili Bu Lina. Oke, ya sudah cukup. Ya, sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk masa depan Anda dalam melakukan pembelajaran menuntut ilmu di universitas Anda masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Saya rasa pertemuan malam ini cukup. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Bu. Selamat malam.